BP2MI nggak punya uang. Sehingga itulah salah satu yang di-cover oleh KTA BNI adalah bagaimana biaya untuk karantina itu di-cover melalui KTA. Nah, bahwa akhirnya bank bekerja dengan siapa itu bukan persoalan kami. Insya Allah ya, kalau ini masuk ke pidana, saya bersih. Saya garansi di forum yang mulia dan terhormat ini. Nggak ada. Surat yang dimaksud pasalnya adalah surat untuk mempertanyakan. Nah, sekarang masuk yang ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan KUR? Apa sih yang dimaksud dengan KTA? Bapak Ibu, tun dan semangat kita ini sama. Kalau bunyi pasal 30 ayat 1 jelas kok. Pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Nah, ini kita harus punya pandangan yang sama. Apa sih biaya penempatan? Biaya pelatihan, biaya ngurus visa, biaya ngurus paspor, biaya ngurus tiket, ya. Dan itu angkanya sangat besar. Kebiasaan selama ini PMI menjual harta keluarga atau pinjam ke rentenir. Saya tentu sebagai kepala badan melihat undang-undang tadi, harusnya pinjaman pun itu nggak wajar, Pak. Mohon maaf. Harusnya kita siapin uang, kasih ke mereka. Pertanyaannya, undang-undangnya udah keren, pasal 30, tidak dapat dibebani biaya penempatan, dia harus gratis, terus uangnya dari mana, Pak? Karena yang gratis itu adalah sektor informal Malaysia. Pak Saleh, Malaysia itu gratis sektor informal, Pak. Tapi formalnya bayar. Negara-negara Taiwan, bayar, Pak. Ya, agensi dari mana keuntungannya? Kalau tidak bayar, kalau digratiskan semua. Kecuali jika negara menyiapkan uang. Bahkan saya pernah dianggap gila karena saya katakan pasal 30 ini idealnya dilaksanakan dong. PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Kemudian saya coba ya exercise. Kalau setiap tahun ada 270 PMI yang berangkat, kita kasih cuma-cuma aja 30 juta. Agar dia memang tidak dibebani biaya penempatan sebagaimana pasal 30 undang-undang yang Bapak Ibu buat. Yang sangat keren itu menurut saya. Negara hanya mengeluarkan uang 8,2 triliun. Saya katakan kecil itu. 8,2 triliun kalau negara mau mengeluarkan, membiayai PMI, toh PMI mengembalikan setiap tahun 159,6 triliun. Jadi mudah-mudahan saya tidak disebut gila dengan ide sebagaimana semangat Pak Saleh, dan saya setuju. Bebaskan mereka, jangan bayar sepeser pun, harusnya. Negara tidak punya uang untuk itu, dan tidak semua perusahaan-perusahaan atau majikan katakan di luar negeri yang mau menanggung itu nggak mau, Pak. Tidak semua, ada sektor-sektor tertentu. Timur Tengah ada, Malaysia tadi untuk perkebunan itu zero cost, Pak, udah berlaku. Sebelum saya mengeluarkan zero cost sudah berlaku, sebenarnya zaman Pak Nusron udah berlaku zero cost. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, KUR dan KTA itu adalah jalan tengah daripada mereka menjual harta, daripada pinjam ke rentenir, tapi negara juga belum bisa mengasih cuma-cuma uang pada mereka, ya udah pinjam aja deh ke bank, bank siapkan dengan bunga yang sangat rendah, yaitu 6% misalnya. Masuk ke yang keempat, Pak Saleh, overcharging perusahaan-perusahaan nakal yang membebani hingga 60 juta, 70 juta. Ini praktek lama, Pak. Dan saya berani mengatakan ini kejahatan. Apakah sekarang terjadi, Pak, di lapangan? Saya tuh punya forum dengan teman-teman yang melaporkan kasus itu. Laporkan kepada saya, perusahaan apa? Insya Allah, demi Allah, saya berani seret mereka, perusahaan-perusahaan ke penjara. Laporkan kepada kita, jika ada perusahaan yang membebani PMI dengan biaya yang sangat tinggi. Contoh Inggris. Sekarang Inggris terlantar, Pak. 200 minta dipulangkan. Berapa beban yang mereka tanggung dari perusahaan, Pak? Saya sebut Aljubara. Saya nggak terbiasa basa-basi, Pak. Dibebankan 70-80 juta. Menurut saya ini kejahatan. Nah, waktu pelepasan PMI ke Inggris, itu kontraktornya belum ada, Pak. Pelanggaran tuh. Sudah dilepas, kontraktornya belum dibuat. Padahal kontraktor itu mandat Undang-Undang pasal 30 ayat 2. Apa yang saya lakukan, Pak? Anda jangan salahkan Pak Dirjen Naker waktu melepas dengan Abjati. Anda menanggung kesalahan Anda, kenapa Anda tidak mengatakan kepada Naker, jangan dulu dilepas, jangan dulu diberangkatkan karena kontraktor belum ada. Apa yang saya lakukan? Saya pindah pejabat yang bersangkutan. Kalau tadi Asadi Mukarom, ini teman-teman, Pak, saya pindah jabatannya, ya, karena terkait tadi mencantumkan, mohon maaf, Depril Soga, karena mencantumkan Jasindo di kontraktor. Dan kontraktornya sudah, saran Pak Saleh sudah di take down, Pak, sudah dicabut. Udah lama, Pak, bulan Juni 2022. Udah dicabut. Sebagai bentuk ketaatan atas perintah
dari Komisi 9. Ada kesalahan di situ. Nah, yang kedua, Inggris diberangkatkan belum ada kontraktor. Asadi Mukarom saya pindahkan dari jabatannya sebagai Direktur Penempatan Non-Pemerintah untuk Kawasan Eropa dan Timur Tengah. Saya pindah, tegas Pak. 2 bulan lalu saya memecat salah satu ASN yang terlibat penempatan ilegal, padahal usia pensiunnya 1 bulan lagi. Saya diberi pertimbangan oleh beberapa pihak di internal. Pak Kaban, ini kasihan 1 bulan lagi mau pensiun, kenapa dikasih sanksi? Saya katakan enggak. 1 menit, 1 hari dia menjelang pensiun, sanksi kita jatuhkan. Bahkan pengumuman pemecatan, saya live lewat FB. Karena keinginan saya, sanksi pidana harus jalan, sanksi disiplin ASN harus jalan, dan sanksi sosial itu harus jalan. Jadi insya Allah, kami masih tegak lurus untuk tetap mendisiplinkan diri kita, yang tentu manusia di luar kesempurnaan, Pak Ibidin, selalu ada celah untuk kita melakukan keliruan, tapi semangat kita memperbaiki terus ada. Ya, dan tolong tentu kami diberikan terus dukungan, kecuali jika sudah diingatkan, lakukan lagi pelanggaran, ya terlebih pelanggaran yang bersifat konstitusi, undang-undang, ya pasti saya akan mundur lah. Ya kalau udah diingetin, ya nggak mendengar suara Pak Saleh, nggak mendengar suara Ansori, nggak mendengar suara Pak Abidin dan kawan-kawan. Insya Allah kita masih tegak lurus. Jadi terkait insuren tersebut yang dimasukkan dalam kontraktor, kita sudah take down, cabut, dan itu sebuah kesalahan besar, bukan keputusan lembaga, tapi bisa dikatakan dalam tanda kutip kok diselundupkan, kok bisa masuk. Dan jika ada bank yang bekerja sama dengan insuren, apakah itu kewenangan kami? Bukan. Kami tidak bisa punya otoritas untuk mencampuri bank bekerja sama dengan siapa. Tentu nanti Dewan Jaminan Sosial, silahkan Bapak bicara dengan bank itu. Kenapa harus kerjasama? Kenapa nggak bekerjasama dengan BPJS TK dan seterusnya. Kami terus ingin memperkuat tata kelola penempatan dan juga tentu ya pelindungan kepada pekerja migran Indonesia. Berbagai kendala tadi di halaman terakhir Pak, 16 sampai 20. Pak Ketua, ya. interupsi dulu. Iya Pak Saleh. Kita sudah mendengar nih Pak, ini saya lihat sudah mau meloncat ke yang lain kan. Nah, sebelum meloncat, nah sini dulu kita dalami lagi. Jadi Pak Abidin terpesona ini dengan penjelasannya Pak Beni. Buka ini data-data sudah ada semua ini. Oh Pak. udah ada ya? Oh iya, habis Pak Saleh saya. Tapi saya duluan ya? Ya. Oke. Jadi pertama, saya mau tanya Pak, yang asuransi Jasindo itu masih aktif nggak sekarang? Bukan, masih ada nggak dia prakteknya? Kan 18 bulan tadi, kami sudah hitung masih jalan mestinya. Ada nggak Pak asuransi Jasindo yang mengcover TKI kita atau PMI kita? Pakai mic Pak, pakai mic, ini direkam. Pasti tidak ada Pak, karena PMI dibebani biaya komponen penempatan melalui kontraktor. Di kontraktor tidak ada Jasindo dan tidak ada beban biaya. Jadi yang surat yang kemarin yang saya bacakan, yang tadi saya bacakan itu sebetulnya itu tidak benar adanya. Surat itu benar, justru surat itu bukan persetujuan Jasindo bekerja sama, menanyakan kepada Jasindo. Iya kan, berarti ada ketertarikan dari kepala badan pada waktu itu, ya enggak, untuk menelusuri dengan Jasindo ini kan? Ketertarikan enggak Pak? Makanya kirim surat. Kalau nggak tertarik kan nggak boleh. Kalau udah pasti melanggar undang-undang, ngapain Bapak sok-sok mau ngirim surat ke dia? Apa urusannya? Makanya saya tanya, sekarang berapa yang sedang masih bekerja sama dengan PMI itu, dengan apa Jasindo itu PMI kita? Bapak harus pastikan kalau nggak ada. Jadi biar saya catat nggak ada gitu loh. Jadi selesai urusannya. Nggak ada sekarang nih. Ini saya dapat laporan ini masih banyak ya. WA saya masih ada katanya. Ada orang yang ngomong sama saya barusan di WA saya. Ada katanya. Pakai mic-nya Pak, nggak apa. Pak Beni pakai mic-nya Pak, dinyalakan aja biar direkam. Pihak insuren, apakah dia di cover atau mengcover PMI itu dalam surat keputusan kepala badan ya dicantumkan. BPJS TK dicantumkan. Nilai yang harus dibayar dicantumkan berapa Pak? BPJS TK 370. Nah dulu yang pernah saya katakan masuk Jasindo itu sudah di take down Pak. Kemudian saya mengambil tindakan mengganti pejabat direkturnya. Oke, berarti mestinya kalau udah take down itu kan tidak ada lagi nih kerjasama. Udah putus begitu mestinya. Di JDIH tidak ada Pak, sudah bisa dilihat. Mestinya kan putus kan? Ya. Berarti sudah nggak ada. Nggak ada Pak. Oke, jadi catat nih Ketua. Jadi nanti kalau saya ada temuan itu ada, ini perkara sama saya nih. Ya kan? Saya catat ini. Itu satu. Yang kedua, soal tadi biaya penempatan. Bapak kan bilang tuh ini pasal 30 ayat 1.
Pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Nah sekarang kan mereka pakai jalur apa tadi, KUR atau apa kata Bapak tadi? Oke Pak, melalui jalur KUR itu biaya penempatan enggak? Dibiayai dengan dana KUR itu namanya biaya penempatan enggak Pak? Jawab dulu Pak, ini kan konkret kok, ini pertanyaan saya gampang sekali. Itu biaya penempatan. Padahal pasal 1 menyebut pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebankan biaya penempatan. Terus Bapak buat KUR, atau Bapak legalisasi KUR, atau Bapak katakan biarkan KUR jalan, berarti kan ada biaya penempatan. Tadi Bapak bilang, susah lah, ini kan biaya ini, biaya itu, dari mana dapatnya segala macam. Kan ada agen penerima pekerja di sana. Kan agen sana yang mestinya harus menempatkan semua biayanya segala macam itu. Abidin Fikri misalnya, dia agen di Saudi. Mau mendatangkan 1.000 pekerja Indonesia, ya dia harus cari duitnya untuk ngurus semua segala macam supaya jangan dibebankan biaya. Ini sebetulnya amanatnya. Tahu-tahu kan masih ada tuh. Bapak bilang 14 juta sedikit. Terus ada yang 70-60 juta Bapak bilang mahal. Bapak bilang saya bersumpah yang 70-60 itu melanggar akan saya kejar. Kan gitu kata Bapak tadi. Emang 14 sama 70 itu nggak sama-sama melanggar? Ini kan bukan soal ukurannya berapa harganya, berapa angkanya, tapi pelaksanaannya ada pelanggaran. Paham gak sih Pak Bidin ini? Kan kalau 14 juta dianggap biasa-biasa. Tapi kalau 50, 60 dianggap melanggar. Kan sama kayak kemarin itu, yang luar Ke Pak Beni Pak, kalau saya paham itu. Paham kan? Paham. Nah berarti kan sama-sama melanggar. Pak Beni aja tuh. Kalau sama-sama melanggar, kenapa yang besar dilarang, yang kecil malah dibolehkan? Logika hukum apa ini yang kita pakai di sini? Yang gini loh Pak Beni, ini belum masuk ini. Ya, saya jawab Pak. Ya silakan. Ya. Silakan Pak. Membaca pasal 30 itu ada 2 ayat, tidak bisa hanya sebagian ayat Pak. Pasal 30 ayat 1 disebutkan pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Ayat 2 mengatakan ketentuan lebih lanjut tentang biaya penempatan, undang-undang Pak. Biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan. Dan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, dalam proses pembuatan setiap regulasi di kementerian apapun itu tidak ujuk-ujuk hanya maunya kami. Selalu ada tahap harmonisasi yang melibatkan kementerian lembaga, bahkan partisipasi publik yang kita undang. Nah, artinya Pak Saleh, izin ya, jika idealnya keinginan saya, udah 270.000 yang setiap tahun ini jangan dibebani biaya apapun deh. Dia mau ke Amerika, Eropa, Timur Tengah, Asia, jangan dibebani. Kalau begitu pilihannya di mana? Ya udah kita paksa aja, majikan, bayar mereka tiketnya. Nah pertanyaannya, ada yang berani nggak? Selama ini Malaysia udah bagus, untuk informal itu pun, formalnya masih bayar Pak. Timur Tengah, Arab Saudi bagus, ada beberapa yang zero cost, tapi sebagian juga ya, mereka harus dibebankan kepada PMI. Nah yang kedua tadi, ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud diatur oleh peraturan kepala badan. Dan izin kami perkuat ini jawaban kami, seluruh kontraktor dan komponen itu tidak maunya BP2MI dan tidak pernah satu peser pun lewat BP2MI Pak. Misalnya di situ dicantumkan. Nah ini bisa split nih Pak Saleh. BPJS TK Pak, kami membayar setiap orang berapa Pak? BPJS setiap PMI. Tuh, bayar Pak. Perintah undang-undang nggak akan dapat 300 miliar tuh BPJS TK dari PMI. Kalau kita mau mengacu strict kepada pasal 30. Harusnya negara juga bayarin, jangan PMI deh. Tapi ternyata bayar Pak. Nah ini contoh ya. Ini sebentar, ini saya interupsi benar ini. Ini logika yang salah. Kalau dengan BPJS itu bayar karena memang diatur undang-undang, memang perlindungan sosialnya ke dia. Ya. Itu dibayar lah namanya perlindungan sosial. Memang ada aturannya. Yang disebut tadi ini Bapak tadi soal biaya penempatan itu di sini tidak diperkenankan. Adapun ayat 2 soal biaya penempatan itu diurus dan diatur oleh perbadan itu bukan berarti dibebankan kepada calon PMI-nya. Bukan itu maksudnya itu. Bapak nggak usah tafsirkan yang itu udah paham kita itu bukan itu maksudnya. Kepada siapa Pak Saleh supaya saya catat? Loh ya ini kan mestinya, tadi kan Bapak bilang, ada yang zero cost nggak dari luar negeri? Bapak sebut tadi ada beberapa negara saya dengar. Betul. Itu bisa kok zero cost. Ya kan Malaysia Bapak bilang tadi bisa zero cost juga. Kenapa yang lainnya Bapak bebankan pakai cost structure yang dibebankan kepada PMI-nya?
Ini yang jadi problem kita, karena dia melanggar pasal ayat 1 itu. Jadi jangan ditafsirkan ini dengan tafsir yang sebetulnya tidak seperti apa yang diamanatkan dalam undang-undang itu sendiri. Saya jawab, Pak. Ya silakan, monggo. Ya. Negara-negara lain, tadi Malaysia itu pun hanya sektor jabatan tertentu. Timur Tengah hanya sektor jabatan tertentu, sektor lain bayar. Mengacu kepada mana? Mengacu pada MOU antara pemerintah Indonesia dengan negara tersebut. Di MOU diatur, Pak. Di agreement diatur mana yang menjadi beban PMI, mana yang menjadi beban pemberi kerja. Makanya kalau kita mau serahkan semua, kalau negara nggak punya uang nih, kita serahkan aja deh kepada pemberi kerja, mau sektor informal, mau formal. Maka itu diatur dalam MOU. Tentu harapan kami seperti itu. MOU dibuat oleh pemerintah Indonesia, yaitu Kemnaker, ya, dan pemerintah di negara penempatan itu, Pak. Di MOU-nya masih diatur, Pak, biaya PMI berapa, apa saja. Kemudian biaya yang ditanggung oleh majikan apa saja, berapa besar. Demikian pasalnya. Ya, saya interupsi juga Ketua. Iya. Ini supaya lurus juga. Ini saya mau tanya nih ya. Kira-kira kita melakukan apa istilahnya itu penundaan pengiriman PMI kita ke Timur Tengah. Apa namanya itu Bu Nadia, Nifa? Moratorium. Ya, sejak zaman Hanif Dakhiri sampai hari ini kan belum jalan nih. Itu sebetulnya tahu nggak sih filosofinya apa? Filosofinya cuma satu, Pak. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran ini disebut bahwa negara-negara yang akan kita kirimkan tenaga kerja kita harus memenuhi beberapa kriteria, beberapa syarat. Salah satu diantaranya lah jaminan sosialnya harus dipenuhi. Jadi di sana perlindungan sosialnya juga sudah jelas gitu negara itu baru kita buat. Makanya sekarang mereka yang harus rubah undang-undangnya. Misalnya Saudi sekarang udah mulai coba dia rubah menyesuaikan dengan undang-undang kita. Negara-negara Timur Tengah lain juga melakukan itu. Nah, maksud saya apa? Maksud saya adalah, kalau misalnya Pak Beni menyebut ini tadi, ya dikaitkan dengan perbandingan yang saya katakan, ke negara lain saja kita bisa tunda pemberangkatannya kok. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Kenapa harus dipaksakan begitu? Mohon maaf Pak Beni, ini sebetulnya ya kalau saya tuh pingin itu diloskan saja itu, tidak usah dihalang-halangi moratorium itu. Karena memang pergi juga, banyak juga yang ilegal perginya, saya tahu itu. Tapi kan karena ada undang-undang ini yang ngatur, kita kan harus hormati undang-undang ini. Itulah Pak. Ini ada Dirut BPJS Kesehatan. Beliau itu belum sanggup melaksanakan kris itu sebetulnya. Tapi menurut undang-undang harus dilaksanakan, menurut peraturan pemerintah. Dia harus laksanakan. Nah, mestinya kalau belum sanggup yang kita perbaiki apa? Undang-undangnya. Jangan dilanggar. Ini kan Bapak bikin kreativitas sendiri. Kreativitas yang salah menurut saya. Ini soal penempatan, soal ada biaya penempatan ini belum clear di sini. Bukan berarti kalaupun ada peraturan badan yang boleh misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structure-nya dibebankan ke PMI itu salah. Tapi dibebankan kepada siapa yang memberi kerja, siapa yang akan memberangkatkan. Clear ini. Jangan sampai ayat 2 dipertentangkan dengan ayat 1 dalam pasal 30. Makasih. Izin tambahan jawab. Silakan. Terima kasih Pak Saleh. Sebelum kepemimpinan saya di BP2MI, undang-undang ini sudah lahir tahun 2017. Artinya masih ada era Pak Nusron Wahid sampai 15 April 2020 memimpin. Berarti sejak undang-undang lahir masih 2 tahun setengah lah Pak Nusron Wahid memimpin BP2MI. Kontraktor, izin, kontraktor sudah ada Pak. Di zaman Pak Nusron Wahid juga. Apakah Pak Nusron Wahid kemudian karena mengeluarkan kontraktor harus dinyatakan melanggar undang-undang? Satu. Kedua, mundur ke belakang, di zaman Pak Jumhur, kontraktor sudah ada Pak. Ada komponen, ada nilai. Dulu, sebelum BP2MI, kontraktor dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jadi Naker mengeluarkan kontraktor dulu, sebelum ada BP2MI. Nah, kembali kepada semangat Undang-Undang Pasal 30, idealnya, ini kalau bicara semangat revolusioner, saya ingin kita bebasin aja deh Pak mereka, ya tidak boleh dibebani lagi daripada berhutang, daripada negara katakan juga bantu tapi juga tetap bayar, daripada pinjam ke rentenir, kita kasih cuma-cuma aja. Hitungan saya 30 juta cukup kok per orang dan hanya 8,2 triliun. Nah, kalau tadi Pak Saleh mengatakan, yang lain ada, lah kenapa? Yang ini kita paksakan penempatan kan gitu. Kami hanya badan penempatan yang mengacu kepada keputusan Kemnaker.
melalui Ditjen Bina Penta. Ditjen Bina Penta mengeluarkan negara penempatan per hari ini 76 ya. 76 negara. Nah, apakah karena di sana belum berlaku cost structure, kita moratorium aja dulu? Bagi saya nggak apa-apa, bagi BP2MI. Ya udah kita moratorium dulu, karena di sana belum zero cost. Belum mengacu pada Malaysia. Wah, pasti gelombang demonya ke kantor BP2MI atau ke DPR mungkin Pak. Yang ribuan, ratusan ribu PMI merasa punya hak untuk bekerja, kok negara menghalang-halangi hanya karena alasan. Tapi mungkin penting ya, agar kita dorong juga, nanti saya akan bersama-sama Kemnaker juga Pak, kita dorong dalam MOU dengan negara tersebut agar negara-negara itu mau untuk membebaskan biaya agar tidak menjadi beban PMI. Saya setuju lah, 1000%, saya setuju. Oke, Pak Ketua izin, interupsi ya. Silakan. Pak Beni, saya tidak menyoal cost structure yang Bapak buat. Cost structure itu kan cuma bahasa Inggris saja. Bahasa Indonesianya struktur biaya. Ya kan? Lalu cost structure kayak hantu begitu. Itu biasa aja. Struktur biaya Pak, yang saya soal, struktur biaya yang Bapak buat misalnya 14 juta itu, jangan dibebankan ke PMI, jangan diutangkan pakai KUR, itu aja. Kalau misalnya ada yang membiayai struktur biaya itu misalnya ada, katakanlah, tadi, pemberi kerja, dia yang tanggung. Monggo, tapi jangan seakan-akan nanti PMI-nya yang utang. Kan ada kejadian begitu sekarang ini yang dipotong gajinya berapa bulan tuh. Udah sampai di sana 6 bulan belum utuh gajinya. Itu yang menurut saya nggak sesuai dengan undang-undang ini, undang-undang ini pelindungan itu loh. Ini kalau dari pasal 1 sampai pasal terakhir kita baca ini semuanya semangatnya pelindungan. Jadi sekali lagi Pak Beni, jangan diputar balikkan bahwa saya tidak setuju dengan cost structure. Bapak buat aja cost structure itu nggak apa-apa. Ya kan? Yang sesuai dengan ketentuan aturan ini, tapi biayanya jangan dibebankan ke PMI-nya. Kalau dibebankan ke PMI-nya, ini orang miskin. Dia nggak dapat pekerjaan di Indonesia, baru ke luar negeri. Dan saya juga tidak mengatakan bahwa kita menghalangi mereka ke luar negeri. Bukan Pak. Kita berangkatkan mereka ke luar negeri dengan bertanggung jawab. Mereka berjuang di luar negeri untuk dirinya, keluarganya, dan bangsa ini. Silakan. Tapi jangan mereka terbebani dengan apapun. Karena mereka udah susah hidupnya di sini. Pak, kalau mau jujur ini, kalau orang-orang punya duit, emang mau mereka jadi TKI PMI Pak? Bapak-bapak sini mau jadi PMI? Saya tanya. Tanya hati nurani, mau enggak jadi PMI? Kan tidak mau. Justru karena kebutuhan keluarga, kebutuhan dirinya, kebutuhan finansial sehari-hari, mereka terpaksa harus pergi. Ada yang meninggalkan suaminya Pak, berbulan-bulan, bertahun-tahun meninggalkan suaminya. Pulang-pulang ke sini suaminya nikah lagi, padahal biayanya udah dikirimin tiap bulan. Itu kejadian banyak. Macam mana secara fikih saja ini udah nggak betul, 2 tahun ditinggalkannya suaminya. Mana fikih yang membenarkan itu? Tapi demi keluarganya dia pergi. Karena itu jangan dibebankan lagi. 14 juta itu Pak, itu penting bagi mereka. Kalau dapat 14 juta, itu sudah bisa modal loh untuk berdagang telur, berdagang sayur, berdagang ini nggak perlu keluar negeri kalau dia punya 14 juta ini. Ini mohon, ini jadi perhatian Ketua. Ini penting juga. Ini juga bagian dari yang saya soroti selama ini. Soal cost structure dan biaya penempatan. Sebetulnya yang saya soroti bukan cost structure-nya, bukan. Bapak silakan, monggo itu. Boleh. Tapi jangan sampai aturan soal cost structure-nya itu dibebankan ke PMI-nya. Itu yang harus kita mainkan Pak Beni. Silakan, kalau Bapak punya argumen alasan silakan. Pak Beni, saya kasih 5 menit ya. Ya. Biar bisa yang lain bisa selesaikan juga. Silakan Pak. Bapak Ibu yang terhormat, sebetulnya pimpinan dan anggota Komisi 9 sudah melahirkan keputusan yang sangat revolusioner membantu PMI. Undang-undangnya, ya. Kemudian G2G Pak. G2G Korea, atas bantuan Bapak Ibu sekalian, dengan penambahan anggaran kemarin, free, tidak bayar. Bahkan 5 hari mereka pembekalan, biaya nginep di Wisma, makan minum, kita tanggung Pak, dengan tambahan anggaran kemarin. Udah, kalian dulu dikutipkan di era sebelum saya, sekarang kita bayarin. Seneng Pak. Sebelum terbang, 2 hari mereka nginap di hotel bintang 4 Pak, sebagai bentuk penghormatan. Yang Presiden juga kemarin melepas untuk memberikan penghormatan. Ditanggung Pak hotelnya, itu atas bantuan dana-dana tambahan kemarin. Saya juga bingung kalau ini bisa dilanjutkan tahun depan atau enggak ya. Nah, kami mungkin butuh fatwa ya dari Bapak Ibu sekalian. Semangatnya kita sama agar jangan dibebankan. Pertanyaannya, kalau tidak dibebankan kepada mereka, siapa yang nanggung?
Nah, mudah-mudahan mungkin teman-teman Komisi 9, lah kalau begitu ya udah kita tanggung aja oleh negara dengan senang hati, Pak. Kita tanggung oleh negara biaya tersebut agar mereka tidak dibebani biaya penempatan. Interupsi ini sedikit aja. Bapak jangan bolak-balik ngulang itu soal biaya negara, tanggung bayar negara segala macam. Negara ini udah banyak nanggung, Pak. Dia sudah bikin apa namanya itu PKH, sudah bikin apa namanya bantuan sosial lain. Jangan Bapak bebankan lagi, ini nggak sanggup itu. Tanya itu kepala DJSN, nggak ada lagi. Justru itu jangan lagi berpikir ke situ. Yang penting sekarang cari dana penempatannya. Jangan dari PMI itu masalahnya, jangan ke negara. Kita tahulah struktur apa anggaran negara ini. Bolak-balik ini udah sampai 5 kali disebut negara yang biayai, gimana? Mana ada di dunia ini negara mau membiayai orang untuk bekerja di luar negeri. Malu, Pak, malu. Pak, malu kita ngirim kerja ke luar negeri. Catat itu. Itu artinya kita tidak bisa menciptakan lapangan pekerja di Indonesia ini. Makanya kita kirimkan mereka ke luar negeri. Malu, Pak. Jadi apalagi Bapak bilang anggaran APBN untuk penempatan orang luar negeri, aneh. Jangan berpikir begitu, nggak ada itu. Justru sekarang kita cari dananya dari mana? Misalnya kerjasama agent to agent, dari agen kita ke agen. Nah, itu yang Bapak urus tuh. Agen sini macam mana, kamu sana, bisa nggak dia memberangkatkan orang nih? Baru tunjukkan kontraktornya, ini kontraktornya, bisa nggak dipenuhi semua ini? Silakan. Kan ada kalau misalnya cuman berapa tadi Pak? 14 juta ya. 14 juta kan $1.000 kurang lebihnya. Kan bisa dipakai, kontraknya berapa tahun? 2-3 tahun kan? Kan bisa. Nah, perkara nanti gajinya dikurangi orang tua apa segala macam itu tidak boleh, itu yang harus kita awasi. Selama nanti itu jelas agen apa agent to agentnya itu konkret bekerja sama, itu jangan berpikir sekali lagi di Komisi 9 ini cari anggaran penempatan. Maksudnya itu gitu loh, beli paspornya kita, visanya kita, apa kita. Ya orang di luar negeri ketawa. Negara penempatannya yang tertawa, ini gila nih orang datang ke sini mau menjajah kita. Ya kan pekerjaan-pekerjaan kita diambil. Tidak masuk akal, malu juga lah kita itu. Bukan sekali kita tidak pernah melarang mereka pergi ke luar negeri karena itu hak. Karena dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jelas itu. Itu yang kita bicarakan di sini. Jadi mohon maaf nih Pak Ketua, ini jangan aduh ini. Halo, ya udah cukup, terima kasih. Ya, Pak, terima kasih Pak. Pak Beni, Terakhir mungkin 1 menit ya? Iya. 1 menit. Maka jika kita menginginkan biaya tersebut lepas dari beban PMI, ya kita sorong karena negara nggak mungkin menyediakan kepada pemberi kerja seperti Malaysia yang sudah jerokot sektor informal. Sektor formalnya masih bayar, Pak. Maka ini hanya bisa dipastikan melalui MOU antar negara, dan MOU bukan BP2MI. MOU adalah naker pemerintah kita dan naker pemerintah setempat. Nah, kita dorong bersama, Pak, untuk itu. Terima kasih. Dan izin kutip Ya, sedikit Pak. nih, ini bagus nih, kita upayakan G2G tadi kan. Tetapi untuk sementara waktu Bapak jangan bikin aturan sendiri yang buat penempatan biaya penempatan model tadi itu. Untuk sementara waktu, kalau mau tetap memberangkatkan cari yang memang sudah bisa itu tadi. Bukan mempersulit. Jen sedikit Pak. Ya Pak Abidin silakan. Saya kira udah ketemu ya. Ya justru itu ya Pak Ben itu yang bedakan dengan yang lain, kepala badannya. Kan begitu dong, kalau sama dengan yang lain ya ngapain Pak Beni jadi kepala badan. Kan undang-undang ini kan memang harus dilaksanakan. Sebelumnya dibebankan kepada PMI, ini nggak boleh, itu revisi Pak. Kita melihat kalau itu nggak dibenahi itu, mampus tuh PMI itu. Makanya tidak ada biaya penempatan. Pasal 30 ayat 1, ayat 2-nya itu pembiayaannya menurut peraturan, tapi bukan berarti biayanya itu harus ditempatkan di biaya pekerjanya. Karena kalau konstruksi berpikirnya seperti Pak Beni tadi sama aja, peraturan badan itu melanggar pasal 30 ayat 1 gitu loh. Padahal ayat 1 tidak boleh ada biaya penempatan. Mengenai biaya penempatan oleh peraturan BP2 kepala badan. Nah, kepala badan bikin aturan yang juga menganulir pasal 30 ayat 1 dong kalau tetap diberikan penempatan, biaya penempatan. Nah, justru itu Pak Kepala Badan harus mencari terobosan. Tadi bagus tuh solusinya. Dengan Menteri Tenaga Kerja
kemudian apa MOU ya ke presiden. Bapak kan bisa ngomong keras sama Pak Jokowi kok. Saya lihat kok videonya Bapak kemarin. Iya, masa urusan ini nggak berani? Iya betul loh. Kan Pak Benny luar biasa dengan Pak Presiden begitu. Viral. Viral kok, semua tahu. Masa urusan belain pekerja kita nggak ini? Pak begini Pak, harus MOU Pak kepada negara. Begitu dong. Iya gitu loh maksudnya. Kan bisa itu datang tuh. Gitu loh Pak Benny. Iya, jadi apa revolusionernya yang tepat gitu kan. Karena di belakang dirimu itu ribuan jutaan orang yang sangat berharap agar bisa penempatan tenaga kerja kita atau pekerja migran kita di luar negeri itu dilindungi secara sebaik-baiknya. Nah itu bedanya Pak. Nah kalau sama aja dengan yang lalu ya nggak usah ada undang-undang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, biarin aja kayak dulu. Karena ada undang-undang inilah kita pengen ada perubahan. Begitu pimpinan. Terima kasih.